Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam teman-teman. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, stay at home, dan semoga wabah COVID-19 ini segera cepat berlalu. Kami kelompok 2B akan membahas tentang bagaimana pemimpin dalam mengambil kebijakan untuk menangani wabah COVID-19 ini. Sebelumnya, kita akan membahas tentang coronavirus. Apa itu coronavirus? Menurut Zen 2020, coronavirus adalah sekelompok virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Dalam beberapa kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan saja. Di tempat lain, virus ini juga dapat menyebabkan radang infeksi pernapasan berat, seperti tuberkulosis, pneumonia, SARS, dan MERS. Infeksi coronavirus atau COVID-19 dapat menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti hidung berair dan meler, sakit kepala, batuk, nyeri tenggorokan, dan demam, atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, sesak nafas, dan nyeri dada. Namun, secara umum ada 3 gejala yang menandakan seseorang terinfeksi coronavirus, yaitu pertama, 1 batuk, 2 demam, kemudian 3 sesak nafas. Artikel bali.id.times, virus corona merupakan jenis virus yang menyerang sistem pernafasan pada manusia. Pertama kali virus corona diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok. Virus corona ini pertama kali tersebar pada pasar tradisional di Tiongkok yang menjual hewan laut. Orang pertama kali yang terkena virus corona juga merupakan pedagang di pasar tradisional tersebut. Menurut artikel kemenkes.co.id, pada tanggal 21 Januari tahun 2020, ada 218 warga Tiongkok yang tertular virus corona dan 4 diantaranya telah dinyatakan meninggal dunia. Jumlah korban semakin hari kian bertambah, hingga pada tanggal 23 Januari tahun 2020, pemerintah Tiongkok memutuskan untuk melockdown kota Wuhan yang merupakan kota dari sumber munculnya virus corona tersebut. Keputusan ini diambil setelah jumlah korban tewas mencapai 17 jiwa dan orang yang terinfeksi mencapai 600 jiwa. Setelah diberlakukannya lockdown, akhirnya pada hari Kamis tanggal 9 April tahun 2020, CNN Indonesia menginformasikan bahwa Cina mencabut kebijakan lockdown tersebut dan membuka kembali kota Wuhan, Hubei, dan Cina setelah 76 hari dilakukan. Nomor 1. Keluar rumah tetap ketat. Di Wuhan, Zhou berkata pihak berwenang membatasi warga melakukan rekreasi dalam beberapa pekan terakhir. Orang yang pergi keluar dan belanja di supermarket merupakan langkah-langkah sosial yang ketat diberlakukan. Nomor 2. Tak boleh keluar kota. Selain itu, pemerintah Cina juga tidak langsung memberikan izin bagi orang untuk pergi keluar kota setelah lockdown dicabut. Orang-orang yang ingin melakukan perjalanan ke ibu kota Cina memerlukan persetujuan khusus dari pemerintah setempat. Dan nomor 3, keluar kota dikarantina berbulan-bulan. Hampir semua orang yang meninggalkan Wuhan ke kota-kota lain menghadapi karantina selama 14 hari. Sedangkan bagi mereka yang memiliki peringkat merah atau oranye mewakili tingkat risiko virus corona akan menghadapi pembatasan yang lebih lama, bahkan bisa berbulan-bulan. Hingga Senin tanggal 6 bulan 4, Komisi Kesehatan Nasional Cina melaporkan masih ada 574 kasus terjadi di Wuhan. Selain itu, 772 orang dalam pengawasan medis karena dinyatakan positif namun tanpa gejala. Karantina bagi pendatang dari luar negeri. Bagi pendatang dari luar negeri akan ditahan dan juga dikarantina saat memasuki Cina. Cina juga mengambil langkah-langkah untuk mencegah kasus COVID-19 menyebar di wilayah Cina, karena di negara-negara lain
bahkan di seluruh dunia, kasus COVID-19 menyebar secara cepat, tetapi di negara Cina sendiri, kasus COVID-19 sudah berlangsung secara melambat. Di wilayah Beijing, Shanghai, dan juga Guangdong akan melakukan karantina selama 14 hari bagi pendatang dari luar negeri. Dan bagi pendatang dari negara-negara seperti Iran, Italia, Korea Selatan, dan juga Jepang akan dilakukan karantina secara ketat dan juga lebih lama dari masa karantina. Aturan perkantoran. Aturan perkantoran di Cina, bagi perusahaan-perusahaan Cina diwajibkan memberikan masker untuk karyawan dan juga melakukan pengecekan suhu tubuh secara berkala. Di perusahaan di Cina juga mewajibkan melaporkan kondisi kesehatan karyawan dengan sistem one person, one file. Perusahaan di Cina juga diwajibkan untuk membuka jendela 3 kali sehari selama 30 menit. Bagi karyawan, tidak boleh melakukan absensi menggunakan fingerprint dan juga tidak boleh makan secara berhadapan. 6. Aturan pabrik semi lockdown. Meski pemerintah sudah memperbolehkan aktivitas pabrik, tetapi tetap dilakukan secara ketat, di mana para karyawan pabrik atau pekerja pabrik dilarang untuk pergi meninggalkan pabrik dengan tanpa izin. Hal itu untuk mencegah kasus COVID-19 menjadi Menurut kelompok kami, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Cina, khususnya Presiden Jinping, merupakan suatu bentuk kepemimpinan transformasional, di mana menurut Muhammad Fatih 2019, kepemimpinan transformasional merupakan proses yang di dalamnya akan menciptakan suatu kerjasama antara pemimpin dan pengikut. Kehadiran pemimpin nantinya akan menciptakan suatu sikap yang saling memberikan solusi atau ide yang konstruktif berkaitan dengan moralitas dan motivasi yang lebih dalam sebuah budaya organisasi, atau dalam artian para pemimpin akan memberikan kebijakan dan solusi kepada para pengikutnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau menciptakan cita-cita dan tujuan dari kelompok tersebut. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pemimpin memiliki paradigma untuk memberikan semangat kepada para pengikutnya demi meraih cita-cita dan nilai-nilai moral, sehingga dirasa jenis kepemimpinan transformasional dapat dilakukan oleh semua orang dalam tingkatan-tingkatan organisasi yang tidak ada batasnya. Jadi menurut kami, kepemimpinan transformasional itu benar-benar efektif dalam sebuah organisasi dan dapat diterapkan dalam organisasi apapun. Terima kasih. Itu adalah pemaparan dari kelompok kami. Kami mohon saran dan kritik yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.